Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, namaku Muhammad Excel Kaputra, absen 20 dari kelas 9C. Nama saya Muhammad Rizky Fajar Ubedillah, absen 21. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana prinsip dari kerajinan berbasis media campuran. Oke, mari kita langsung ke videonya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan prinsip, jenis, dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Saat pembuatan kerajinan yang menggunakan satu jenis bahan saja, akan timbul beberapa kendala yang dijumpai. Berbagai kendala yang sering dijumpai yaitu kesulitan bahan baku, struktur bahan utama, hasil kerajinan yang monoton sehingga menimbulkan kebosanan, dan kurang begitu diminati karena terlihat kuno. Guna menghasilkan kerajinan berbasis media campuran, perajinan harus memahami prinsip-prinsip kerjanya. Guna membuat bentuk baru kerajinan media campuran harus memperhatikan beberapa hal berikut. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran, setilasi. Penyederhanaan bentuk kerajinan setidaknya mencakup beberapa prinsip berikut. Harus menunjukkan pesan eksplisit yang jelas. Misalnya produk yang digunakan untuk hias atau produk fungsional harus menunjukkan pesan eksplisit. Sebelum perancangan bahan sudah harus ada, namun ada pula yang bahan bakunya disiapkan setelah perancangan produk. 4. Harus menyiapkan bentuk penyederhanaan dari jenis kerajinan yang utama. 5. Melakukan prinsip hemat bahan untuk membuat kerajinan sebanyak-banyaknya. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Demorfasi. Nah, misalnya mangkuk dan dari keramik yang awalnya sebagai alat makan dapat dialihkan fungsikan menjadikan tempat lilin. Teknik pembuatan produk kerajinan yang berbasis media campuran sebagai berikut. Teknik pengolahan logam, teknik but, teknik kelas, teknik patri, teknik etsa, teknik pengolahan batu, teknik pengolahan plastik. 2. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Sebelum melakukan produksi kerajinan berbasis media campuran, seorang perajin harus mengenal dan memahami mengenai jenis dan karakteristik dari bahan berbasis media campuran. Berikut jenis dan karakteristik dari kerajinan berbasis media campuran. Batu, logam, plastik, dan kayu, serta keramik. Makasih guys. Baik teman-teman, kali ini kita lanjut ke proses yang B, yaitu produk dan proses kerajinan bahan media campuran. Nah, di sini untuk bahan-bahannya kita ada total memiliki 4. Baik, yang pertama ada batu. Batu merupakan kerajinan seni yang dapat menggunakan teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum meliputi menggunting, melipat, memotong, menempel, dan mewarnai. Adapun teknik khususnya yaitu mengukir, membubut, dan lain sebagainya. Lalu, berikut adalah proses dari kerajinan batu. Yang pertama, mempersiapkan bahan baku. Batu alam atau yang sering juga disebut dengan batu candi dapat dibelah dengan berbagai ukuran tertentu sesuai dengan ukuran cobek yang diinginkan, baik tinggi maupun diameternya. Ada tapi ini umumnya batu berbentuk kotak-kotak dengan permukaan kurus pada salah satu sisinya. Yang kedua, bahan baku diukur dan dibentuk dengan kasar. Pada umumnya, cobek memiliki bentuk lingkaran dan mesin bubut hanya bisa membuat bentuk dalam bentuk lingkaran. Batu yang berbentuk kotak dicuplik dan dilata untuk memperoleh bentuk lingkaran di salah satu permukaannya. Setelah penataan selesai, bentuk dari cobek sudah mulai terlihat, walaupun berupa sebuah bongkahan batu kasar dengan berbagai lekukan kasar di permukaannya. Lanjut, ketiga, letakkan bahan baku. Pada tahap ini, bahan batu diletakkan dalam mesin bubut. Sebelum masuk ke mesin bubut, batu yang berbentuk cobek terlebih dahulu dicari posisi titik tengah di antara kedua sisinya dan dibuat lubang kecil atau coakan di bagian tersebut.
Soakan tersebut berguna sebagai tempat diletakkannya penjepit dari mesin pembubut. Lanjut ke proses pembuatan. Mesin bubut baru dinyalakan setelah bahan baku terjepit sempurna. Pembubut cobek dimulai dari sisi luar untuk membentuk cobek dan sisi dalam untuk coakan sebagai tempat bumbu dapur. Kedalaman coakan pada umumnya menyesuaikan dengan ukuran batu yang bersangkutan, yaitu antara 2-5 cm. Lanjut proses finishing terakhir. Pada kedua sisi cobek, hasil pembubutan masih memiliki bagian yang perlu dihilangkan. Pada tahap ini, pahat berupa tatah, cuplik, dan cutter sangat berperan penting. Bagian ujung baik di dalam maupun di sisi luar dibuang menggunakan tatah, dan dilanjutkan dengan menghaluskannya menggunakan cuplik, dan diperhalus kembali menggunakan cutter datar. Langkah selanjutnya adalah mencuci cobek dengan air bersih dengan tujuan kotoran dan debu hasil bubutan. Baik, lanjut. Nomor 2 ada logam. Logam biasanya didapat dari hasil tambang seperti besi, emas, dan perak. Berikut proses dari produk kerajinan logam berbasis media campuran. Yang pertama, bahan kerajinan logam. Bahan utama kerajinan logam tentu saja adalah logam. Kita dapat memilih jenis logam yang mudah kita temui. Pemilihan bahan logam juga harus disesuaikan dengan rencana pembuatan kerajinan. Selain bahan utama, kita juga perlu menyiapkan bahan-bahan campuran, yaitu kain, rotan, batu, dan lain sebagainya. Lanjut ke alat kerajinan logam. Proses pembuatan kerajinan logam membutuhkan berbagai peralatan. Untuk membuatnya, berbagai peralatan tersebut antara lain adalah penggiling, alat matering, dan tang. Lanjut, produk kerajinan dari logam berbasis media campuran. Contoh-contohnya seperti kalung, cincin, dan pin. Nomor 3, plastik. Plastik, sampah menjadi masalah klasik bagi semua orang. Hal ini dikarenakan makin padat jumlah penduduk pada suatu daerah, maka makin banyak pula jumlah sampah plastik yang dihasilkan. Guna mencegah penumpukan sampah plastik dan mengurangi dampak buruknya, maka dapat dilakukan dengan memanfaatkan kembali sampah tersebut menjadi kerajinan tangan yang bermanfaat, sekaligus meningkatkan nilai jual sampah plastik itu sendiri. Berikut langkah-langkah membuat kerajinan lampu nanas dari botol bekas. Alat dan bahan. Alat bahan sendiri seperti botol bekas, sendok plastik, lampu lengkap, obeng, pisau, cat, lem, dan tiang untuk tempat berdirinya lampu. Lalu teknik pembuatan. Nomor 1, botol plastik dan sendok plastik dipotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan atau sesuatu selera. Botol dan sendok disatukan menggunakan lem. Sendok yang sudah ditempelkan dan mengering dilakukan pengecatan dengan warna cerah. Sisa-sisa potongan botol selanjutnya dibentuk menyerupai daun nanas dan dicat dengan warna hijau. Bahan yang sudah mengering diberi lampu dan tiang untuk berdiri. Pada tahap ini lampu nanas dan botol telah siap untuk digunakan. Lanjut kita ke kayu. Kayu, kebanyakan orang hanya mengerti tentang furnitur apabila berbicara tentang kayu. Masih belum banyak yang tahu mengenai tentang produk-produk kreatif berbahan dasar kayu yang dapat digunakan sehari-hari. Alat pembuatan dan teknik pembuatan juga disesuaikan dengan kayu. Dan jenis kerajinan yang akan dibuat guna kayu yang keras dapat melakukan dengan pahat, melakukan teknik sambung, dan teknik lainnya. Bahan kerajinan kayu. Bahan utama untuk pembuatan kerajinan kayu adalah kayu. Pemilihan kayu sebagai bahan utama harus dipilih dan disesuaikan dengan jenis kerajinan. Selain kayu, bahan pendukung kerajinan ini adalah kain, logam, dan bahan lainnya. Alat kerajinan kayu. Guna membuat kerajinan dari bahan kayu dibutuhkan sebagai peralatan pendukung berbagai media tentu antara lain pahat, gergaji, amplas, dan lain-lain. Produk kerajinan dari kayu berbasis media campuran. Berikut contoh kerajinan dari bahan berbasis media campuran seperti dipan, kursi, taman, ayunan, dan miniatur serta lainnya. Lanjut kita ke keramik. Keramik merupakan suatu jenis kerajinan yang dibuat dengan menggunakan bahan utama tanah liat. Kerajinan-kerajinan keramik memiliki ciri khas tersendiri yang apabila dipadukan dengan bahan lain akan menjadi kerajinan yang indah. Pembuatan kerajinan keramik dapat dilakukan dengan cetak, bentuk, dan berbagai teknik lainnya. Alat kerajinan keramik. Guna membuat kerajinan keramik dibutuhkan berbagai alat antara lain butsir, roll, spoon, tali, pemotong, dan lain-lain. Produk kerajinan keramik berbasis media campuran. Berikut produk keramik berbasis media campuran seperti guci, peralatan makan dan minum, serta lantai keramik. Baik teman-teman,
langsung kita ke penyelesaian. Baik teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan dari kami mengenai bahan berbasis media campuran, apakah kalian sudah tahu? Nah, untuk mengakhiri penjelasan kami meminta maaf jika ada kesalahan dalam perbuatan dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.